Sarip SPD MSI, Pengawas Dinas Pendidikan Wilayah 8 Provinsi Sulawesi Selatan. Kepada Bapak dengan hormat disilakan. Bapak Ibu yang saya hormati, di kegiatan IHT kita yang pertama, kita sudah berbicara tentang merdeka belajar. Apa itu merdeka belajar, Bapak Ibu? Adalah pembelajaran yang berpusat pada anak. Nah, ingat Bapak Ibu, siswa itu memiliki keunikan masing-masing. Siswa itu tidak sama kesiapan belajarnya. Siswa itu beda minat belajarnya. Dan siswa juga itu memiliki profil belajar yang tidak sama. Patahan dulu pertama, kesiapannya. Jadi kalau 30 orang siswa di kelas, berarti kesiapan belajarnya di sini. Ini berbicara tentang kesiapan, berarti itu tadi berbicara tentang pemahaman awal, ya. Bagaimana pengetahuan awal anak sebelum kita mengajar. Tidak harus dengan tes, tapi ketika kita melihat anak-anak di situ bincang-bincang dengan temannya, kan bisa kita baca. Coba kita bercerita tentang apa yang dibutuhkan anak. Kita cerita, kita kasih materinya. Tugas guru adalah memfasilitasi, menuntun, membantu. Guru yang menginspirasi. Yang mana itu guru yang dicari oleh siswanya kalau tidak datang. Kenapa? Karena anak-anak merasa setelah ketemu dengan gurunya 2 kali 40 menit, lalu anaknya merasa, masalahnya teratasi. Yang anak-anak yang nanti materinya dipotong-potong, baru dia bisa belajar. Ada yang sekaligus, ada yang kita kasih dalam bentuk video, itu kontennya. Kemudian apapun yang kita lakukan dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran, itulah proses. Membagi kelompok berdasarkan minatnya anak. Karena siapapun, sekali lagi kalau berbicara minat anak, kalau mereka bekerja bersama pasti bagus karena minatnya. Tetapi ada waktunya juga ya kita yang arahkan lagi. Kemudian diferensiasi produk. Setelah kita tahu bahwa ini tidak mampu, dia mampunya menggambar. Misalnya tujuan pembelajarannya apa? Apakah sudah tercapai tujuan pembelajaran kita? Kalau sudah tercapai, kita melihat itulah diferensiasi produk atau unjuk kerja. Makanya penugasan juga sekarang di pembelajaran berdiferensiasi, Bapak Ibu, tidak bisa Bapak Ibu menyamaratakan. Kalau kita sudah tahu siapa yang kita mau ajar, enaknya mengajar. Kenapa? Pasti anak. Jadi setiap guru diminta untuk melakukan refleksi. Di sekolah kita dibentuk semacam komunitas. Apa itu komunitas? Tempat guru atau siapapun di sekolah ini saling berbagi dan melakukan refleksi. Karena itu Bapak Ibu, bagaimana Bapak Ibu sekarang bisa lebih meningkatkan kemampuannya, kompetensinya. Karena di era sekarang anak-anak sumber belajarnya banyak sekali. Dia bisa belajar di mana saja, kapan saja, dan oleh siapa saja. Tugasnya Bapak Ibu sekarang adalah bagaimana memfasilitasi mereka agar bisa tumbuh kembang secara maksimal. Nah itulah bagaimana caranya itu tadi, diferensiasi konten, diferensiasi produk, dan diferensiasi proses. Baik Bapak Ibu, saya kira tidak terasa kita sudah berapa jam. Bapak pemateri terkait tentang pembelajaran berdiferensiasi yang telah dibawakan oleh Bapak Muslimin Sarip SPD MSI. Nah, dalam penjelasan yang cukup padat, tapi tidak menutup kemungkinan ada beberapa hal yang ingin disampaikan atau memberikan masukan-masukan terkait pembelajaran berdiferensiasi. Oleh itu kami silakan kepada Bapak Ibu untuk mengajukan pertanyaan. Atas kesempatan yang diberikan kepada saya, yang saya ingin tanyakan Pak, terhubung implementasi kurikulum Merdeka ini, bahwa dalam mengajar kita
melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran tidak menuntut ketercapaian kurikulum, tetapi menuntut capaian pembelajaran. Yang saya mau tanyakan Pak, bagaimana seandainya ada siswa karena mungkin agak lamban, kemudian dia sudah pindah fase. Bagaimana kalau materinya di fase E belum dia kuasai, tetapi dia harus pindah sudah ke fase F? Yang saya tanggapi yang pertama sekaligus nanti pertanyaan saya bahwa analogi tadi pembelajaran berdiferensiasi dengan tanaman jagung dan sebagainya. Kalau istilahnya dulu tumpang sari di Ustaz ya. Serupa tapi tak sama bagi saya Pak, karena kalau yang tadi itu adalah objek, sedangkan kalau siswa kita adalah subjek. Tetapi tetap bisa menginspirasi bagi kita semua guru bagaimana supaya siswa sama dengan tanaman tadi ini bisa tumbuh dan juga tentu saja didukung dari bibit ya. Masukan dari Pak Hasim dengan Ibu Haji mengajar Bapak Ibu sesuai dengan keadaan, kebutuhan, capaian, kemampuan anak. Tidak ada indikator yang menunjukkan bahwa ini pasti D, ini pasti E, ini pasti F. Jadi kalau ada anak yang kemampuannya tadi saya bilang mungkin pemahaman awalnya sudah tinggi, tinggal difasilitasi tambah tugas-tugas lain, kasih tugas tambahan lain. Kalau dia ada di sedang-sedang, selesaikan tujuan pembelajaran semua. Kalau dia di bawah, maka cukup 3 lah tujuan pembelajaran di studi tugas usulkan. Itu didiferensiasikan juga Bapak Ibu ya. Pak, pasien E kelas 10. Tidak ada orang, meskipun dia di kelas 11, dia tetap berada di pasien F, meskipun belajar yang menurut kita, oh ini karena materi tidak sama perhatian. Saya ingin mengatakan rencana pembelajaran itu adalah mulai dari analisis JP, PP, ATP, kemudian standar proses sudah saya kirimkan di standar proses ya. Standar proses yang mana? Standar proses Permendikbudristek nomor 16, proses perencanaan, proses pelaksanaan dan proses penilaian. Masuk di platform Merdeka Mengajar. Nah kembali bagus kalau ada modulnya, bagus karena di modul ada medianya dan sebagainya. Baik Bu Haji, maunya mungkin kita belum melakukan asesmen Bu Haji. Kenapa saya mengatakan belum melakukan? Karena kita belum mencari tahu apa kebutuhannya anak. Sekarang mengajar sesuai kebutuhannya anak. Apa yang dibutuhkan? Oh ini kan terima kasih. Tidak usah kita yang mengeluarkan konsep. Bukan guru yang mengeluarkan konsep, tetapi guru hanya memancing-mancing. Artinya pancing-pancing itu. Yang dicari sekarang adalah kompetensi. Jadi bukan pada tataran bagaimana anak memahami, tetapi bagaimana anak mampu melakukan. Bapak Ibu yang saya hormati, saya mohon maaf sekali karena kita terlalu pendek kalau hanya 2 jam, tapi ya masih ada kegiatan berikutnya dan saya ucapkan terima kasih pada Bapak Ibu yang sudah ikut pada kegiatan kita hari ini dan mohon maaf kalau ada kata yang kurang berkenan, tidak sesuai dengan apa yang Bapak Ibu harapkan. Itu kelemahan kekurangan saya. Sekali lagi Bapak Ibu terima kasih atas kehadirannya semua dan mudah-mudahan kita di SMA Negeri 7 Pindrang ini bisa betul-betul mengimplementasikan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi itu di sekolah kita, bagaimana guru melaksanakan. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu mampu melakukan kalau mau. Ingat Bapak Ibu, di mana ada kemauan, di situ ada jalannya. Meskipun saya berteriak-teriak begini, Bapak Ibu silakan ayo pembelajaran berdiferensiasi. Kalau bukan kemauan dari dalam, susah juga. Karena itu harus datangnya dari dalam, bahwa layak kebutuhan belajar anak sesuai dengan kebutuhannya. Sebagai guru fasilitasi. Demikian dari saya Bapak Ibu. Terima kasih atas pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu